Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di tahun 2020 ini kita yang sedang mengalami musibah wabah corona, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga para saudara-saudara kita yang terkena musibah dan sudah meninggal, semoga diampuni segala dosa-dosanya. Dan bagi mereka yang masih dalam perawatan, semoga mendapatkan kesembuhan dan bisa kembali aktivitas normal seperti biasanya kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan, petunjuk bagi kita dan segala contoh yang perlu kita taati, apa yang beliau sabdakan dan apa yang beliau di awal tahun 2020 ini. Kita umat manusia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa wabah penyakit virus corona, di mana sudah lebih dari 2 juta masyarakat Indonesia telah mati karena virus corona yang telah menyebar sampai ke Indonesia ini, dan lebih dari jutaan orang lainnya sedang dalam perawatan, dan berapa masyarakat yang lainnya masih mengalami dan masih melakukan isolasi untuk melakukan penyembuhan dari wabah virus corona yang dengan cepatnya menyebar dan menyerang saudaraku semua. Tentulah kita tahu semua yang terjadi pada hari ini adalah atas kehendak Allah, dan hanya kepada Allah lah kita kembali memohon dan minta pertolongan agar apa yang terjadi ini lekas kembali dan kita mampu beraktivitas secara normal dan seperti biasanya. Dalam menghadapi sebuah ujian, cobaan dan juga musibah, semua harus kita pasrahkan dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan catatan kita tidak boleh lupa dan kita tidak boleh meninggalkan apa itu yang namanya ikhtiar, yaitu adalah sebuah usaha, upaya dalam kita melakukan usaha-usaha untuk menghadapi sebuah cobaan, musibah dan juga ujian yang telah menimpa dari kita. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang memanggul kayu dari hutan dan dibawanya sampai pulang ke rumah, itu lebih baik daripada mereka yang meminta-minta, terlepas orang yang diminta itu mau memberi ataupun tidak. Artinya selama kita masih mampu untuk bergerak, melangkah dan juga berbicara, maka kita harus melakukan sebuah usaha dan kita tidak boleh berdiam diri. Itulah apa yang dinamakan ikhtiar. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya kurang lebih, Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau mengubah nasibnya sendiri. Yang artinya jika kita tidak berusaha dan kita tidak berupaya untuk mengubah apa yang terjadi dan apa yang menjadi kondisi kita, maka kondisi itu tidak akan berubah seperti apa yang kita harapkan tanpa adanya usaha-usaha dari kita. Jika kita kaitkan dengan kondisi yang ada di negara kita ini, maka ketika kita tidak mau melakukan pencegahan, kita tidak mau melakukan upaya-upaya penyembuhan dan upaya-upaya yang lainnya, maka wabah virus corona ini juga tidak akan terselesaikan di negara kita dan akan semakin bertambah banyak korban-korban yang berjatuhan dari akibat pandemi virus corona ini. Saudara-saudaraku semuanya, selain ikhtiar dalam menghadapi sebuah musibah, ujian ataupun cobaan, kita juga diperkenankan untuk berdoa dan tawakal.
Dengan apa? Setelah kita melakukan sebuah usaha, maka kita doakan, kita meminta kepada Allah dan kita memohon kepada Allah agar apa yang telah kita usahakan itu mampu berhasil dan menjadikan perubahan kita menjadi yang lebih baik. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah, kita serahkan hidup kita kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah, agar Allah lah kembali nanti yang akan menentukan bagaimana nasib dari kita dan bagaimana kita dalam menghadapi ujian-ujian itu tadi, tanpa terlepas ikhtiar dan juga doa serta tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ghafir ayat 60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya mohonlah kepadaku dan aku akan memperkenankan permohonanmu itu. Maksud dari ayat tersebut adalah yaitu setiap kita melakukan, kita meminta sebuah permohonan, maka mintalah kepada Allah dan insya Allah akan mengabulkan apa yang menjadi. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir semoga dalam menghadapi bulan Ramadan yang penuh berkah ini dan juga datangnya musibah pada awal Maret kemarin, semoga kita mampu menghadapinya dengan ikhlas, kita mampu menghadapinya dengan tawakal, kita mampu berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dengan kebersamaan, dengan tanpa adanya saling curiga-mencurigai, dan kita bersama-sama menghadapi semua masalah ini, dan ini adalah menjadi masalah kita bersama. Tentu dengan ikhtiar, doa dan juga tawakal tadi, insya Allah apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita di akhir Ramadan nanti, kita mampu berkumpul bersama, kita mampu berkumpul dengan keluarga kita seperti pada tahun-tahun berikutnya, dan itu menjadi harapan kita besar, itu menjadi harapan kita semuanya. Dan di akhir kita juga mampu merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan gembira dan juga dengan kemenangan. Sekali lagi, apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita mampu keluar dari ujian ini dengan kondisi yang kembali normal dan kita dinilai lulus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi harapan kita bersama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.